Tujuan pembelajaran pada chapter ini adalah yang pertama, memahami pilihan MNC untuk mengekspor ke dan dari pasar negara berkembang. Yang kedua, mengetahui bagaimana perusahaan multinasional menggunakan lisensi dan waralaba untuk memasuki pasar luar negeri. Yang ketiga, memahami kapan dan bagaimana perusahaan menggunakan aliansi strategi internasional di pasar negara berkembang. Yang keempat, mengetahui perbedaan antara usaha patungan ekuitas dan aliansi koperasi. Yang kelima, menghargai manfaat dan potensi risiko FDI sebagai strategi masuk. Yang keenam, memilih strategi masuk yang tepat berdasarkan kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan dan kebutuhan MNC. Dan yang terakhir, ketujuh adalah memahami hubungan antara strategi multinasional dan strategi masuk. Yang pertama yaitu strategi masuk MNC. Perusahaan multinasional dapat menempatkan aktivitas rantai nilai mereka dimanapun di dunia. Artinya, perusahaan mungkin melakukan penelitian dan pengembangan di satu negara, melakukan produksi di negara lain, melakukan penjualan di negara ketiga, dan melakukan layanan purna jual di negara keempat. Fungsi dasar dari strategi masuk adalah untuk menyediakan mekanisme untuk melakukan berbagai kegiatan rantai nilai di lokasi lain. Selanjutnya yaitu mengekspor. Yang pertama, strategi ekspor aktif yang terdiri dari ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Eksportir tidak langsung yaitu menggunakan perusahaan perantara untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan kontak yang diperlukan untuk mengekspor ke berbagai negara. Contohnya itu seperti Export Management Company atau EMC dan Export Trading Company atau ETC. Merupakan perantara atau perusahaan perantara yang paling umum digunakan. Perbedaan pada EMC dan ETC adalah yang pertama pada EMC mempromosikan produk perusahaannya ke pembeli dan distributor internasional. Yang kedua menjalankan bisnis atas nama produsen yang diwakilinya. Dan yang ketiga adalah berspesialisasi dalam menjual jenis produk tertentu atau memahami budaya dan pasar di negara tertentu. Pada ETC, yang pertama yaitu mengambil hak kepemilikan atas produk tersebut sebelum mengekspor. Yang kedua, bertindak sebagai distributor independen yang menghubungkan produsen dalam negeri dan pembeli asing. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengidentifikasi produk atau layanan apa yang diminati di pasar luar negeri. Selanjutnya ekspor langsung. Strategi ini ekspor yang lebih aktif di mana eksportir mengambil alih tugas perantara dan melakukan kontak langsung dengan pelanggan di pasar luar negeri. Yang kedua adalah jalan mana yang harus dilakukan, pasif atau langsung. MNC yang ingin mengekspor harus memilih ekspor langsung dan tidak langsung dengan mempertimbangkan keuntungan, resiko finansial, komitmen sumber daya, dan juga kebutuhan perusahaan. Manajer internasional dapat menggunakan pertanyaan diagnostik berikut untuk membantu memilih strategi ekspor yang paling sesuai dengan perusahaan mereka. Yang pertama itu ada seberapa pentingkah pengendalian penjualan luar negeri, kredit pelanggan, dan penjualan akhir produk dan pelanggan. Yang kedua adalah apakah perusahaan mempunyai sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, untuk merancang dan menjalankan departemen ekspor yang efektif untuk mengelola operasi ekspornya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perizinan dan waralaba. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari perizinan itu? Perizinan merupakan perjanjian kontrak antara pemberi lisensi di suatu negara dan penerima lisensi di negara lain. Jadi pada intinya, pemberi lisensi mempunyai aset berharga yang dapat digunakan oleh penerima lisensi dengan harga tertentu. Sebagai contoh konkretnya ada kasus pada merek Himalaya Herbal. Jadi ini merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari India yang mengkhususkan dirinya pada suplemen dan pengobatan herbal. Nah, dia ini meningkatkan pertumbuhan industri jamu yang luar biasa. Jadi Himalaya Herbal ini telah memutuskan untuk menggunakan waralaba sebagai bentuk lisensi untuk berekspansi secara internasional.
Selanjutnya ada waralaba internasional atau perjanjian lisensi khusus. Nah, untuk waralaba internasional sendiri memiliki arti perjanjian lisensi menyeluruh antara pembeli waralaba atau yang biasa kita sebut sebagai lisensor dan penerima waralaba atau yang biasa kita sebut sebagai license. Jadi pemberi waralaba internasional memberikan lisensi kepada penerima waralaba untuk menggunakan seluruh modal bisnis mereka. Nah, sebagian besar operasi waralaba multinasional mengharuskan penerima waralaba untuk mengikuti peraturan dan prosedur yang ketat. Ini menyediakan produk atau layanan standar. Sebagai imbalan atas model bisnis yang dikenal, pemilik waralaba menerima kompensasi, biasanya berdasarkan pendapatan atau penerima waralaba. Nah, sebagai contoh pemain dominannya ada Holiday Inn, Kentucky, dan juga McD. Nah, selanjutnya, kapan memilih strategi entry lisensi? Jadi, ketika mempertimbangkan lisensi internasional, biasanya manajer internasional itu akan memfokuskan atau mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor karakteristik dari produk mereka sendiri, yang kedua itu ada negara target di mana produk mereka akan dilisensikan, dan yang ketiga ada sifat dari perusahaan mereka. Yang pertama, produk. Jadi perusahaan melisensikan teknologi lama di mana mereka itu menghindari memberikan inovasi mereka kepada calon pesaing, di mana mereka itu biasanya sambil menggunakan lisensi tersebut untuk terus mendapatkan keuntungan dari investasi sebelumnya. Dan yang kedua ada karakteristik negara sasaran, di mana karakteristik pasar lokal yang menambahkan biaya pada suatu produk seringkali menjadikan perizinan lebih menarik dibandingkan ekspor atau strategi masuk lainnya. Dan yang terakhir ada karakteristik dari perusahaan mereka. Jadi jika perusahaan Anda atau perusahaan kita kekurangan sumber daya finansial atau teknis dan lain-lainnya, kita dapat berinvestasi langsung pada operasi luar negeri. Jadi perizinan dapat menjadi strategi masuk yang menarik. Selanjutnya ada kapan memilih waralaba. Mengapa individu memutuskan untuk membeli waralaba? Jadi sebuah studi baru-baru ini tuh banyak dari perusahaan India dan juga banyak dari orang India itu melakukan waralaba. Jadi alasan terpenting mengapa masyarakat India memutuskan untuk menjadi pewaralaba adalah karena sebenarnya mereka itu ingin menjadi seorang wirausaha. Hal ini juga konkret atau hal ini juga masuk akal karena mengingat waralaba ini memberikan akses langsung ke bisnis yang sebagian besar prosesnya itu sudah terstruktur. Nah, meskipun semua jenis usaha tidak dapat dikategorikan sebagai waralaba, banyak banyak yang merupakan kandidat yang baik untuk waralaba domestik dan internasional. Kandidat waralaba internasional antara lain perusahaan dengan atribut sebagai berikut. Yang pertama itu ada model bisnis yang lebih baru atau unik harus memenuhi kebutuhan pelanggan di banyak pasar. Jadi produk atau jasa tersebut itu harus menarik perhatian calon pewaralaba karena bersifat baru dan juga harus bersifat beda dari yang lainnya. Yang kedua itu ada kontrol tingkat tinggi atas produk atau layanan harus dimungkinkan. Jadi waralaba berhasil itu ketika waralaba itu dapat memberikan output dan juga konsisten kepada setiap pelanggannya. Yang ketiga itu ada merek yang mudah dikenal dan tersebar dengan baik secara lintas budaya. Nah, contoh konkretnya itu ada Subway, di mana dia itu berhasil dalam waralaba secara internasional. Dan yang keempat, harus ada potensi probabilitas tinggi yang dapat diprediksi untuk setiap unit sehingga franchisor dapat menarik franchise. Jadi, franchise yang mengikuti sistem ini harus mampu memperoleh imbalan hasil yang tinggi atas investasinya. Nah, mereka harus mampu membayar royalti kepada franchisor dan tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Dan yang terakhir ada waralaba harus terjangkau di negara tempat beroperasinya. Jadi waralaba di bawah $100.000 ini populer di Amerika Serikat karena banyak dari orang sana itu mampu untuk membeli investasi sebesar itu. Baik, materi selanjutnya yaitu beberapa kekurangan lisensi dan wiralaba. Yaitu ada 4 diantaranya. Yang pertama, pemberian lisensi dapat menciptakan pesaing baru dengan menggunakan pengetahuan produk atau layanan untuk bersaing di berbagai negara. Nah, wiralaba ini dapat menjadi wirausaha dan memberikan pembelajaran yang berguna. Undang-undang setempat mungkin tidak mendukung pembatasan kontrak lisensi dan litigasi asing bisa mahal. Yang kedua itu perizinan atau waralaba dapat melemahkan kontrol atas perilaku penerimaan lisensi. Pengendalian perilaku penerimaan lisensi bisa menjadi masalah setelah aset dialihkan. Banyak tergantung pada undang-undang setempat mengenai penegakan kontrak. Nah, yang ketiga itu pemberian lisensi atau waralaba bisa mengakibatkan keuntungan yang lebih rendah bagi penerima lisensi atau franchisor. Motivasi untuk menjual produk berlisensi bisa berkurang jika pemegang lisensi memiliki produk sendiri
biaya waralaba harus rendah yang menarik franchisor yang baik. Nah, yang terakhir itu ada perizinan atau franchising, bisa memiliki biaya peluang karena memberikan hak eksklusif kepada pemegang lisensi atau waralaba. Hal ini bisa menghambat pemberian lisensi atau pemilik waralaba untuk masuk ke negara penerima lisensi melalui strategi lain yang lebih menguntungkan. Baik, selanjutnya adalah aliansi strategi internasional. Nah, aliansi strategi internasional adalah ketika dua atau lebih perusahaan dari negara berbeda sepakat untuk terlibat bersama dalam aktivitas bisnis. Nah, manajer bisnis internasional memiliki dua pilihan dasar untuk aliansi strategi internasional, yaitu usaha patungan internasional ekuitas IGV dan aliansi non-ekuitas ICA untuk membentuk IGP perusahaan dari negara. Berbeda harus memiliki posisi ekuitas di perusahaan baru yang terpisah. Kepemilikan dalam IGV ini bisa berupa 50/50 antara dua perusahaan atau lebih. Selanjutnya yaitu pengertian dari gabungan internasional usaha atau IGV dan aliansi kooperasi internasional atau ICA, yaitu yang pertama, gabungan internasional usaha atau IGV adalah perjanjian di mana dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda memiliki posisi ekuitas di negara baru. Ini memungkinkan perusahaan-perusahaan terpisah untuk bekerja sama dalam kepemilikan dan operasi di pasar asing. Yang kedua itu aliansi kooperasi internasional atau ICA adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dan negara yang berbeda. Perjanjian ini tidak menghasilkan perusahaan terpisah secara hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu kapan memilih aliansi strategi. MNC menggunakan aliansi strategi karena beberapa alasan. Sebagian besar alasan berasal dari logika bahwa ketika dua atau lebih perusahaan mempunyai kemampuan yang berbeda, upaya gabungan mereka dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Beberapa alasan untuk membentuk aliansi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan mitra lokal tentang pasarnya. Perusahaan multinasional khususnya yang lebih kecil sering menggunakan aliansi ketika mereka baru tiba di suatu negara dan ingin memanfaatkan pengetahuan mitra lokal mengenai pasar lokal. Hal ini bekerja dengan baik terutama ketika MNC dapat menemukan mitra lokal dengan produk atau layanan serupa. Tentu saja mitra tersebut akan memiliki lebih banyak wawasan mengenai kebutuhan pelanggan lokal dan mekanisme lokal seperti peraturan pemerintah yang diperlukan untuk memasarkan produk atau layanan. Seringkali kemitraan tersebut dimulai hanya sebagai perjanjian penjualan dan pemasaran. Bagian kedua yaitu peraturan dan persyaratan pemerintah daerah khususnya di negara-negara berkembang. Pemerintah daerah seringkali ingin memastikan bahwa warga negaranya mempunyai posisi kepemilikan di perusahaan asing manapun. Nah, pemerintah daerah bahkan mungkin mewajibkan perusahaan multinasional untuk menggunakan usaha patungan sebagai syarat masuk ke negara tersebut. Misalnya Uni Emirat Arab mewajibkan 51% kepemilikannya berasal dari lokal. Di negara-negara seperti Tiongkok dan banyak negara bekas Blok Timur, pemerintah sendiri seringkali menjadi mitra usaha patungan. Beberapa negara tidak memerlukan usaha patungan, namun justru menjadikannya lebih menarik dengan memberikan perlakuan yang menguntungkan di bidang-bidang seperti pajak yang lebih rendah. Bagian yang ketiga yaitu berbagai resiko antar mitra. Terkadang suatu usaha potensial terlalu beresiko untuk dilakukan oleh satu perusahaan saja. Aliansi memungkinkan mitra untuk berbagi tidak hanya potensi keuntungan usaha, tapi juga resiko. Faktor-faktor yang mungkin meningkatkan resiko mencakup
Misalnya proyek yang menggunakan teknologi baru atau belum teruji atau ketika biaya awal proyek memerlukan investasi yang besar. Beberapa proyek mempunyai biaya yang sangat mahal jika dibandingkan dengan ukuran perusahaan sehingga jika terjadi kegagalan, maka sebuah perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan. Nah, yang keempat itu berbagi teknologi. Tidak semua perusahaan memiliki kekuatan teknologi yang sama. Akibatnya, banyak perusahaan multinasional menggunakan aliansi perusahaan-perusahaan dari negara lain yang memiliki kekuatan teknologi yang saling melengkapi. Jika digabungkan dua perusahaan atau lebih, seringkali dapat menghadirkan produk baru ke pasar dengan lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih tinggi. Salah satunya sebagai contoh yaitu Sony Ericsson. Nah, yang terakhir itu ada skala ekonomi aliansi strategi seringkali dapat memberikan ukuran yang paling efisien untuk menjalankan bisnis tertentu. Misalnya Ford menggunakan Nissan untuk minivan berpenggerak roda depan. Nissan dan Ford kemudian berbagi biaya produksi di pabrik perakitan truk Ford di Avon Lake, Ohio. Ford mendapatkan desainnya dengan lebih cepat dan lebih murah serta dapat menghasilkan produk yang mungkin tidak hemat biaya. Usaha kecil dapat bekerja sama untuk berhasil bersaing dengan perusahaan global yang lebih besar. Foreign Direct Investment atau yang dalam bahasa Indonesia disebut investasi asing langsung, itu adalah tahap internasionalisasi tertinggi. FDI itu berarti multinational corporate memiliki sebagian atau seluruhnya unit bisnis di negara lain. Nah, sehingga perusahaan asing itu memiliki kendali langsung atas aset, operasional, dan keputusan strategis di dalam negeri. FDI itu dapat berupa investasi dalam bentuk modal, teknologi, manajemen, atau sumber daya lainnya. Dan hal-hal tersebut yang pastinya diperlukan untuk mengembangkan bisnis di dalam negeri. FDI dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kemampuan teknologi di dalam negeri. Nah, ketika perusahaan multinasional itu mendirikan perusahaannya dari awal, hal ini disebut sebagai investasi greenfield. Lalu ketika multinational corporation itu membeli perusahaan yang sudah ada di negara lain, itu disebut sebagai akuisisi. Karena FDI itu merupakan salah satu tahap internasionalisasi tertinggi, maka FDI sendiri itu memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya antara lain itu biasanya lebih menguntungkan, terutama di pasar negara berkembang seperti Tiongkok dan India. Lalu lebih mudah untuk mengadaptasi produk ke pasar lokal. Lalu lebih banyak kendali atas pemasaran dan strategi lokal. Dan yang terakhir itu adanya peningkatan citra lokal, produk atau layanan. Lalu kerugiannya yaitu peningkatan biaya investasi modal. Lalu memerlukan manajemen ekspatriat yang mahal untuk menjadi staf FDI atau untuk melatih manajemen lokal. Lalu biayanya lebih tinggi untuk mengkoordinasikan unit yang berlokasi di berbagai negara. Dan yang terakhir itu meningkatnya paparan terhadap risiko politik lokal. Selanjutnya yaitu memilih strategi masuk. Beberapa pertimbangan strategis umum. Yang pertama yaitu maksud strategis atau tujuan strategisnya. Nah, keuntungan itu harus menjadi tujuan utama sebuah perusahaan jika ingin bertahan. Namun ada tujuan lain seperti mempelajari teknologi baru atau pendekatan manajemen atau mengalahkan pesaing di pasar baru, itu untuk mendorong perusahaan untuk melakukan internasionalisasi operasi mereka. Lalu yang kedua yaitu kemampuan perusahaan, mulai dari sumber daya manusia, keuangan, sampai ekspor dan importnya. Lalu ada peraturan pemerintah, mulai dari hukum dan perundang-undangannya. Lalu ada target pasar dan karakteristik produk. Nah, hal ini kan tergantung pada kebutuhan pelanggan. Dan juga beberapa produk mungkin memerlukan adaptasi ekstensif. Lalu ada jarak budaya dan geografis. Nah, jarak yang jauh antara dua negara, baik secara geografis atau budaya, itu mempengaruhi keputusan masuk dalam perusahaan internasional. Lalu ada resiko politik dan keuangan dari investasi.
Nah, pemerintahan yang berubah dan kebijakan terhadap perusahaan asing itu juga bisa berubah dengan cepat dan mempengaruhi kondisi perekonomian internasional. Lalu ada kebutuhan akan kontrol, yaitu mencakup kualitas dan harga produk, aktivitas periklanan dan promosi, yang dimana dan bagaimana produk dijual dan layanan purna jual. Nah, hal tersebut merupakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun sebuah multinasional corporation. Kemudian ada strategi masuk dan strategi multinasional. Kebanyakan perusahaan multinasional tidak menggunakan strategi masuk tunggal untuk sewa pasar atau untuk semua produk. Sebaliknya, mereka menggunakan kombinasi strategi masuk yang mencerminkan pilihan strategis terbaik untuk kondisi lokal yang paling mendukung strategi multinasional perusahaan mereka secara umum. Karena para ahli strategi transaksional lebih mencari keunggulan lokasi dibandingkan para ahli strategi lainnya. Mereka menggunakan strategi masuk apapun untuk aktivitas rantai nilai, apapun yang dapat meminimalkan biaya atau meningkatkan kualitas. Karena para ahli strategi multidomestik dan regional lebih banyak mencari adaptasi lokal. Dengan demikian, pertanyaan diagnostik dasar bagi manajer internasional adalah strategi masuk apa yang paling sesuai dengan tujuan strategis perusahaan untuk berada di negara atau wilayah tertentu. Kemudian, perusahaan multinasional bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, multidomestik, yang kedua, regional, yang ketiga, internasional, dan yang keempat, transnasional. Setiap perusahaan strategi mengekspor mereka itu berbeda-beda. Yang perusahaan pertama multidomestik, strategi mengekspor mereka itu ekspor produk atau layanan unik ke setiap negara. Yang kedua ekspor regional atau daerah, ekspor produk serupa ke setiap wilayah yang dilayani. Yang ketiga itu internasional, strategi mengekspor mereka itu ekspor produk global ke seluruh dunia yang diproduksi di negara asal. Dan yang keempat itu strategi mengekspor mereka yang transnasional ini, perusahaan transnasional ini adalah ekspor produk atau layanan global di seluruh dunia dari sebagian besar negara lokasi dengan biaya atau kualitas yang menguntungkan. Berikutnya untuk perizinan perusahaan multidomestik, yaitu lisensi perusahaan lokal memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi unik suatu negara. Kemudian yang kedua, perusahaan regional, perizinannya itu lisensi perusahaan regional memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi unik di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu internasional. Bentuk perizinan mereka itu yaitu lisensi sebagai strategi pengganti jika persyaratan lokal atau hambatan impor menghalangi ekspor dari negara asal. Kemudian yang terakhir, perizinan untuk model perusahaan transnasional, yaitu lisensi mereka dalam kondisi serupa dengan strategi internasional. Jika kondisi lain menghalangi impor untuk mencapai produksi optimal, lokasi atau jika faktor risiko lokal atau hambatan lain berlawanan dengan indikasi penanaman modal asing. Itu kemudian strategi masuk IJV atau aliansi koperasi untuk perusahaan multidomestik, yaitu mempekerjakan ketika pengetahuan mitra mengenai kondisi negara seperti adaptasi terhadap produk atau layanan diperlukan. Kemudian untuk perusahaan regional mempekerjakan ketika pengetahuan mitra mengenai kondisi regional seperti adaptasi terhadap produk atau layanan diperlukan. Kemudian yang ketiga untuk
perusahaan internasional yaitu menggunakan IJV atau aliansi untuk kegiatan rantai nilai hulu guna melengkapi sumber daya yang dimiliki, misalnya biaya investasi bersama, mempekerjakan hilir di bawah kondisi yang sama seperti perizinan. Kemudian yang keempat ini untuk perusahaan transnasional yaitu menggunakan IJV atau aliansi untuk kegiatan rantai nilai hulu guna melengkapi sumber daya yang dimiliki. Misalnya, berbagi pengetahuan penelitian dan pengembangan. Gunakan hilir dalam kondisi yang sama seperti perizinan. Nah, kemudian berikutnya untuk investasi asing langsung. Untuk perusahaan multidomestik yaitu memiliki aktivitas rantai nilai penuh di setiap negara, mulai dari bahan mentah hingga jasa. Kemudian yang kedua, perusahaan regional memiliki aktivitas rantai nilai penuh di wilayah, distribusikan aktivitas di dalam wilayah untuk keunggulan lokasi. Kemudian untuk yang ketiga, internasional, yaitu pekerjakan untuk hilir aktivitas rantai nilai seperti aktivitas penjualan dan layanan purna pasar. Yang keempat, transnasional, yaitu mereka menggunakan gunakan VDI untuk aktivitas rantai nilai apapun dimanapun di dunia yang memungkinkan keunggulan lokasi. Kemudian di sini ada studi case untuk materi yang tadi, yaitu judul studi case-nya AB peternakan F tua P pindah. Ketika mempertimbangkan untuk memindahkan waralaba ke luar negeri, sebagian besar perusahaan pertama-tama memikirkan pasar yang secara geografis dan budaya dekat dengan negara asal mereka. Bagi sebagian besar pemilik waralaba Amerika, misalnya Kanada, dianggap sebagai pilihan yang baik dan aman. Salah satu kasus yang menarik adalah kasus Moran Family of Brand di Midlothian, Illinois. Perusahaan asal Chicago ini mewaralabakan 3 jenis layanan otomotif dan telah menjadi internasional pertama mereka yang akan beroperasi di Nigeria, di mana berdasarkan data Nigeria dengan populasi 158 juta jiwa adalah negara terbesar di Afrika. Negara kaya minyak di Afrika Barat ini memiliki bentuk pemerintahan demokratis, namun negara ini memiliki sejarah panjang, konflik etnis dan agama. Nigeria mendapatkan reputasi yang tidak diinginkan karena menjadi sumber aktivitas penipuan internasional, dan Transparansi Internasional menempatkan negara ini pada peringkat 136 dari 168 negara paling korup yang disurvei.